Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsa dengan NIM B1D024100200. Saya dari kelas B2 dari Fakultas Peternakan Prodi S1 Peternakan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia, dan saya akan menjelaskan secara singkat di latar belakangnya. Pada saat ini banyak negara di seluruh dunia menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi berarti suatu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara filosofi sosial pemerintahan, demokrasi pada intinya adalah untuk mewujudkan keseimbangan, balance, dan keadilan justice bagi seluruh masyarakat atau rakyat tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana konsep yang dikenal dengan konsep of virtue, sifat baik dari filsuf terkenal, dan Plato, Aristoteles. Konsep yang dikemukakan dua tokoh tersebut pada intinya kemudian melahirkan konsep keseimbangan dan harmoni. Salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi tersebut adalah negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki peran yang begitu besar dalam pelaksanaan pemerintahan di negara Indonesia, yang dimana hal tersebut tercermin dari terselenggaranya pemerintahan umum. Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem demokrasi dan perjalanan ketatanegaraan, mulai dari demokrasi liberal sampai dengan demokrasi Pancasila. Terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu karena banyaknya kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumnya, sehingga bangsa Indonesia mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan beralih sistem demokrasi yang lain. Nah, makalah saya ini terdiri dari dua poin. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, bagaimana sih perkembangan demokrasi di Indonesia, dan saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling membagi kekuasaannya. Istilah demokrasi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, dan kratos, yaitu kekuasaan rakyat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan yang dimiliki serta diatur oleh masyarakat. Tujuan diterapkan demokrasi adalah untuk mencapai keputusan yang menguntungkan masyarakat, diputuskan oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, serta dinikmati oleh rakyat. Meskipun memiliki prinsip yang efektif, penerapannya di berbagai negara, salah satunya Indonesia, masih memiliki beberapa kekurangan dalam berbagai aspek. Hal ini tentunya menyebabkan beberapa penyimpangan serta peristiwa yang menjadi luka bagi bangsa itu sendiri. Menjelaskan poin kedua dari makalah saya, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang dapat dibagi ke dalam beberapa fase, yaitu masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan era reformasi. Nah, yang pertama itu demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Setelah merdeka pada 1945, sistem demokrasi yang diterapkan adalah parlementer dengan kekuasaan eksklusif berada di tangan Perdana Menteri. Masa ini ditandai oleh seringnya pergantian kabinet dan instabilitas politik. Walau sistem demokrasi berjalan, namun belum efektif dalam menciptakan stabilitas pemerintahan. Yang kedua itu demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Presiden Soekarno mengganti sistem parlementer menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini kekuasaan presiden sangat dominan, peran partai politik dibatasi, dan lembaga-lembaga negara dikontrol ketat oleh eksklusif. Sistem cenderung otoriter dan mengarah pada kultus individu. Yang ketiga itu Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menerapkan demokrasi yang bersifat semu. Pemilu memang dilaksanakan secara berkala, tetapi tidak bebas dan adil karena dikendalikan oleh pemerintahan. Kebebasan pers dibatasi oleh oposisi ditekan
dan militer memiliki peran besar dalam politik. Masa ini dikenal dengan stabilitas politik namun minim demokrasi. Yang keempat yaitu era reformasi 1998. Sekarang, setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, Indonesia memasuki masa reformasi yang ditandai dengan peningkatan demokratisasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas, dan adil. Presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Partai politik lebih bebas, pers lebih terbuka, dan lembaga negara seperti KPK dan MK dibentuk untuk memperkuat demokrasi dan pemberantasan korupsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.